itu menderu-derus membelah gelapnya malam. Ada 2 unit helikopter saat ini yang terbang dari atas bangunan gedung tinggi di mana perusahaan William Group bermarkas. Helikopter yang paling depan kini segera terbang membawa Daniel dan Ryan sebagai penumpang. Sedangkan yang di belakang membawa Jerry yang dikawal oleh 2 orang bodyguard bersenjata lengkap. Mereka terus membelah udara malam yang pekat menuju ke arah Mount Lotus di kawasan Star Hill dengan kecepatan tinggi dan tepat pukul 2 dini hari. Mereka pun mendarat di atas atap hotel. Saat ini Jerry melihat ada ramai orang yang menunggu mereka di bagian paling atas hotel teratai tersebut. Terlihat di sana ada Tuan Barry, Austin dan beberapa orang yang tidak dia kenal. Setelah berhasil mendarat, Jerry pun segera turun dari helikopter itu didampingi oleh kedua bodyguard yang mengawal perjalanannya dari Metro City ke Star Hill ini. "Selamat kembali Tuan Muda," kata Barry dengan hormat menyambut Jerry yang baru turun dari helikopter tersebut. "Terima kasih Tuan Barry." "Oh ya, ada apa begitu ramai orang di sini?" tanya Jerry dengan heran. "Oh, itu adalah mereka anak-anak buah Draco yang sengaja datang dari Metro City untuk memastikan keselamatan Anda," kata Tuan Barry menjelaskan. "Oh, apakah ayah angkatku ada di sini?" tanya Jerry. "Tidak Tuan Muda. Hanya orang-orang bawahannya saja yang datang ke Star Hill ini," kata Tuan Barry menjelaskan. "Tuan Barry, ayo kita turun dan aku ingin beristirahat dengan segera. Ini karena aku sangat lelah sekali selama 2 hari ini," kata Jerry. "Silahkan Tuan Muda," kata Tuan Barry sambil menepi memberikan jalan untuk Jerry. Sesampainya Jerry di dekat lift untuk turun ke lantai bawah, dia melihat seorang lelaki tegap yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan dengan heran dia bertanya kepada Tuan Barry. "Tuan Barry, siapakah paman ini? Apakah dia anggota baru yang Anda rekrut?" tanya Jerry. "Menjawab Anda Tuan Muda, ini adalah Pak Jeff. Orang kanan yang ditugaskan oleh Draco untuk memimpin 100 orang anak buahnya ke Star Hill guna menumpas anak buah yang dikirim oleh Robin ke bandara Star Hill untuk mencelakai Anda." "Apa? Robin mengirim anak buahnya ke Star Hill ini?" tanya Jerry terkejut. "Benar Tuan Muda," kata Barry dan menceritakan semua kejadian tadi sore secara rinci. "Itulah Jerry. Untung saja kita tidak berangkat tadi sore dari Metro City ke Star Hill. Jika tidak, mungkin kita telah menjadi bangkai," kata Ryan. "Benar juga kata Murian. Hampir saja," kata Jerry menarik nafas lega. "Terima kasih Paman Jeff." "Oh ya, bagaimana kabar ayah angkatku?" tanya Jerry dengan sopan. "Ayah angkat Anda baik-baik saja Tuan Muda. Dia saat ini bekerja sama dengan Tuan Sham di Metro City untuk melindungi Anda dari jarak tertentu," kata Jeff menjelaskan. Baiklah. Mari kita turun dan Paman bisa beristirahat dengan baik," kata Jerry sambil mempersilahkan mereka untuk segera turun dari atap hotel itu untuk memilih kamar dan beristirahat. Sepanjang perjalanan mereka turun, Tuan Barry tak henti-hentinya bercerita tentang apa saja selama 2 hari ini dan bertanya bagaimana dengan kunjungannya ke Metro City 2 hari ini. "Mengesankan. Sangat mengesankan," kata Jerry dengan senyum mengembang di wajahnya. "Maksud Tuan Muda?" tanya Tuan Barry sedikit penasaran. Sambil berjalan Jerry pun menceritakan semua yang dia alami di Metro City. Dari bertemu dengan kakeknya, sampai bertemu dengan kepala pelayan keluarga Patrick, sampai tentang proses pengalihan perusahaan William Group menjadi anak perusahaan Future of Company yang membuat Tuan Barry menganga mendengarkannya. Jadi Anda telah mengakuisisi William Group sebagai anak perusahaan FOC?" tanya Tuan Barry. "Katanya sih begitu. Padahal aku hanya dititipkan saja oleh kakek untuk mengatasnamai perusahaan itu. Tunggu saja berita apa yang keluar besok di televisi," kata Jerry lalu segera berjalan cepat menuju kamarnya. Sesampainya dia di kamar yang telah disiapkan untuknya oleh Tuan Barry, Jerry melihat David dan Kevin berdiri di luar kamar itu seperti pengawal. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Jerry heran. "Oh, Anda telah sampai Tuan Muda? Kami di sini khusus menjaga Anda. Segeralah masuk dan beristirahat," kata Kevin sambil cengar-cengir. "Apa itu kawal-kawal? Ayo masuk. Kita berlima malam ini tidur di sini," kata Jerry. "Thea. Tapi Tuan Muda?"
Tidak ada tapi-tapian. Ayo masuk dan besok kita harus cepat bangun. Aku tidak mau kita terlambat besok ke kampus. Kata Jerry sambil mengajak teman-temannya untuk segera masuk dan beristirahat. Setelah mereka masuk, tugas yang seharusnya dilakukan oleh Kevin dan David diambil alih oleh Jeff dan Austin. Jerry yang sudah sangat lelah langsung melompat tanpa membuka sepatu dan jas hitam miliknya membuat David dan Kevin bergotong royong melepas sepatu Jerry dan menyimpannya di bawah dekat ranjang. Ayo tidur. Tidak perlu menjagaku. Dulu aku tidak pernah dijaga dan sampai saat ini aku masih tetap hidup. Kata Jerry berbicara seperti orang mabuk karena dia sudah hampir tertidur saat ini. Melihat ulah Jerry ini, Ryan dan Daniel serta kedua David dan Kevin hanya saling pandang, mengangkat bahu lalu segera mengikuti Jerry untuk tidur. Di luar kamar Jerry saat ini Austin dan Jeff masih tetap berjaga-jaga dan mereka hanya menghabiskan malam sambil mengobrol apa aja tentang beberapa tahun mereka tak bertemu. Jeff, bagaimana Anda bisa muncul kembali setelah sekian tahun Anda seperti ditelan bumi? Tanya Austin kepada Jeff. Ceritanya panjang Austin. Kau tahu kan bahwa aku harus tenggelam dan timbul di Metro City. Sejak ketua kami menghilang, kami semua seperti anak ayam yang kehilangan induk. Berpancar ke setiap sudut kota dan bekerja bagi orang-orang yang mau membayar kami. Jeff berhenti sejenak. Aku berusaha bersama Regan untuk menghidupkan kembali Dragon Empire. Namun selalu dikalahkan oleh anak buah Ramsey. Kau tahu kan jika kami tidak bisa menjalankan pusat hiburan malam maka dari mana kami bisa mendapatkan uang? Sedangkan ketika itu seluruh dunia gelap di Metro City berada salam genggaman Ramsey yang dimotori oleh Robin sebagai tulang punggung mereka. Kata Jeff menjelaskan kisahnya. Aku juga tahu tentang itu Jeff. Makanya aku memilih untuk pindah ke Star Hill ini agar tidak bentrok dengan anak buah Ramsey di Metro City. Kata Austin. Jujur saja ketika Tuan Wilson terbunuh, disitulah aku baru merasakan pahitnya hidup. Ketika itu juga Draco yang menjadi ketua kami menghilang bagai ditelan bumi. Ketika itu aku merasa dunia ini begitu sempit untuk menampung kehadiranku. Kau bayangkan saja. Hampir di setiap tempat semuanya dikuasai oleh anak buah Ramsey. Jeff kembali melanjutkan, sampai pada satu ketika, ketua datang menemuiku dan mengajak kami berkumpul kembali untuk melindungi anak dari Tuan Wilson. Aku seperti bermimpi ketika itu dan tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan ajakan itu. Selain untuk balas budi, ini aku lakukan juga karena dendamku kepada orang-orang Ramsey dan Robin yang membuat Dragon Empire seperti mati suri. Kau tahu Austin, ketua kami mengatakan bahwa dia telah mendapat sejumlah dana segar dari keluarga Smith untuk memulai misi menjaga keselamatan tuan muda kita. Aku sangat bersyukur ketika itu. Dan mulai dari titik itulah kami kembali berkumpul dan sambil menjalankan misi dasar kami sebagai pengawal bayangan, kami juga mulai bergerak menguasai beberapa tempat yang belum terjamah oleh anak buah Ramsey. Aku sangat senang mendengar bahwa kalian bisa merangkak dan naik kembali. Karena jujur saja, ketika Tuan Wilson masih hidup, aku melihat kalian sungguh bahagia dan seperti keluarga walaupun Tuan Wilson tidak mengetahui tentang komplotan kalian ini, kata Austin. Hahaha. Aku merasa lucu ketika kami berpura-pura sangat baik di depan Tuan Wilson dan berubah menjadi hantu ketika dia jauh dari kami. Kata Jeff sambil mengenang masa lalu. Ya, Tuan Wilson sangat baik kepada kalian. Kalian bahkan seperti keluarga baginya. Sayang, sangat disayangkan orang sebaik itu terlalu cepat dijemput Sang Pencipta. Kata Austin. Itulah sebabnya kami mau jauh-jauh datang ke Star Hill ini. Bagaimanapun kami tidak ingin kejadian 22 tahun yang lalu menimpa diri Tuan Muda. Anak tuanku itu sudah terlalu lama menderita oleh Robin. Siang dan malam aku menunggu kesempatan untuk bisa membalas kekalahan kami yang dulu. Akhirnya kesempatan itu datang juga dan aku berhasil membantai mereka semua. Kata Jeff tersenyum puas. Sebenarnya tidak sulit untuk membuka urusan dengan anak buah Robin. Percayalah sebentar lagi juga akan ada perang besar. Ini karena Tuan Muda telah mengutus Tuan Barry untuk meninjau country home dan ternyata, pemerintah daerah telah meluluskan pengajuan proyek raksasa di sana dengan kerja sama jangka panjang. Kata Austin menceritakan semuanya dengan rinci. Ah, sumpah demi apapun itu adalah berita bagus. Bagaimanapun country home adalah sarang San Diego. Sudah waktunya kita mengaduk-aduk air kolam di mana selama ini dia terlalu nyaman berenang di dalamnya.
kata Jeff bersemangat. Benar katamu, Jeff. Aku akan meminta untuk dipindahkan ke country home agar bisa ikut ambil bagian dalam membantai mereka di sana, kata Austin penuh harap. Semoga saja. Semoga saja, kata Jeff juga dengan penuh harap. Bersama